Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya right now. Di video kali ini, saya akan melanjutkan tutorial terkait ServiceNow ya. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait group management. Oke, saya akan buka lagi seperti ini ya. Jadi modul yang akan kita coba lanjutkan, sebenarnya kita akan mencoba untuk insiden manajemen yang ada di ServiceNow. Pada video terakhir, saya telah menjelaskan terkait user management, yang mana user management itu bisa diambil atau diintegrasi dengan Active Directory. Jika sebuah perusahaan sudah mempunyai Active Directory pada login management atau menggunakan table. Untuk menggunakan table ini, kalau hanya single source, maka pastikan terdapat unique ID dan passwordnya, karena agar bisa login ke ServiceNow. Atau bisa juga menggunakan tipe hybrid yang sudah saya jelaskan di video terakhir. Jadi ada Active Directory dan ada table. Table ini biasanya untuk menambahkan kolom manager, kolom apalagi ya, kayak departemen, divisi, contoh seperti itu. Atau juga menggunakan API ya. Jadi nama table yang pada user itu adalah sys_user. Nah, di video kali ini saya ingin menjelaskan terkait group management, yang mana saya ambil contoh seperti ini. Jadi user ini dia itu ada kendala problem terkait entah itu komputernya LCD-nya blank atau harddisknya rusak atau apapun terkait komputer, atau problem network ya. Jadi nggak bisa connect ke internet, nggak bisa connect ke wifi, atau Office atau Excel-nya lemot gitu ya. Nah, ini ya yang namanya nanti akan dijelaskan dengan topik incident management. Nah, ada lagi user itu dia request akun login, atau request email, atau ingin install software, atau ingin akses ke file server, atau request laptop, dan lain-lain. Ini nanti larinya ke request management, yang mana nanti ada katalog atau request katalog ya. Nah, seperti itu. Nah, apa hubungannya dengan yang namanya group management? Jadi, user yang request ini sebenarnya nanti akan dihandle oleh, jika problem biasanya akan masuk ke service desk atau help desk atau apapun itu. Nah, di sini kalau problemnya network, maka akan dihandle oleh tim network. Jika problemnya terkait mungkin file servernya penuh, ingin restore file, itu nanti akan masuk ke contoh sistem administrator. Atau ingin request untuk membuat sebuah internal aplikasi, in-house aplikasi, nanti akan masuk ke grup developer. Nah, masing-masing grup ini biasanya ada satu minimal ada di dalam grup tersebut. Bisa satu, bisa lebih gitu ya. Ini nama-nama ini saya saya tambahkan manual, atau nanti kita lihat saja di grup manajemen, which is semuanya ini akan masuk ke dalam sebuah grup manajemen. Oke, kita langsung praktekkan saja ya. Jadi kita akan menghandle grup manajemen yang ada di sini. Oke, kita akan masuk, saya minimize dahulu, saya akan masuk ke ServiceNow developer lagi ya, seperti ini, kemudian start building. Saya perbesar dulu. Jadi pastikan teman-teman untuk masuk ke ServiceNow developer ini sebagai akun sistem administrator ya. Jadi ini sudah saya jelaskan di video terkait cara mendapatkan instant atau setting tambahan agar bisa masuk ke sistem administrator. Teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya. Oke. Nah, untuk melihat grup manajemen,
kemarin kita di favorit sudah ada user administrator, user administration user ya. Ini adalah user-user yang ada atau bisa akses ke ServiceNow. Nah, untuk manajemen grupnya, teman-teman bisa filter di sini. Pertama, masuk ke user ADM atau administration, tapi pilihnya yang grup ya, bukan yang user. User itu yang di video saya terakhir. Nah, yang grup ini saya coba favorit lagi nih. Saya namanya default saja. Jadi nanti ingin masuk ke grup ya tinggal masuk ke sini atau klik di sini. Oke, yang pertama saya coba klik yang ada di sini dulu, grup. Ada berapa grup sih? Nah, teman-teman bisa lihat di sini demo ini atau developer ini ada 44 grup. Saya akan coba masuk ke service desk. Saya search service desk, saya coba enter. Nah, di sini ada service desk. Kemudian saya lihat di dalamnya itu ada siapa. Service desk saya klik, kemudian name-nya adalah service desk, manajernya adalah Beth Anglin. Membernya ada 3 orang, Beth Anglin, David Lu, dan ITAL user. Nah, ini grup dari service desk. Saya coba cek lagi, saya back dulu. Saya masuk ke all lagi. Kemudian contoh ada apa lagi grupnya? Grupnya ada network ya. Saya klik grup network, itu ada 5 orang. Ada Fred Ludi, ATL user, Row Lugeri, David dan David Lu. Ini yang akan menghandle network, terkait problem network atau request network dan lain. Ya, tadi saya masuk untuk mengakses grup ini dengan klik di sini, grup user. Yang kedua, saya akan back dulu ke menu utama, kemudian saya favorit ke user administration, pilih grup. Jadi sama aja karena saya sudah melakukan favorit. Yang ketiga, saya ingin mengakses grup ini, saya back dulu dengan cara mengetik sys_user_group kemudian .list. Ini sebenarnya adalah nama tabelnya, ini .list itu untuk memunculkan list view. Saya enter. Nah, sama aja ya. Jadi kenapa saya bisa tahu nama tabel tadi? Sebenarnya kalau saya klik di sini favorit, contoh saya back dulu aja ya. Favorit user administration group itu kalau teman-teman lihat di sini ada sys user group list.do. Jadi nama tabelnya itu sampai sini aja, sys user group. Oke. Contohnya seperti ini teman-teman. Saya ingin menambahkan 1 orang ke dalam sebuah grup ya. Jadi contoh tadi yang ini Agus saya masukkan ke service desk gitu ya. Jadi caranya seperti apa? Saya akan perlihatkan. Tadi mana ya? Kemana tadi ya? Untuk yang oke, bukan note tapi kok hilang? Apakah terclose teman-teman? Mohon maaf, saya mungkin terclose. Saya ke developer lagi, ke sini lagi, kemudian saya start building lagi, saya maximize dulu. Oke, nah ceritanya saya akan menambahkan Agus di service desk. Maka saya akan masuk ke user dulu. User, ini adalah list view teman-teman. Kemudian saya akan membuat user baru. Contoh tadi di grup itu, saya akan lihat grupnya dulu.
grupnya service desk, itu ada tadi 3 orang ya, ada Bet Anglin, ada David Lu. Jadi saya lihat dulu Bet Anglin itu dia tuh di departemen apa. Oh, dia di departemen sales. Nah, saya pengennya departemennya departemen IT saja. Maka saya akan buatkan satu user di sini. Saya masuk ke sys user list do atau list view dari user, kemudian saya create new. Oke. Anggaplah user ID-nya adalah Agus. Saya lihat di sini dulu. Dia ada .anglin ya. Saya ikutin caranya. Agus Santoso, contoh ya, namanya Agus Santoso. First name-nya adalah Agus, last name-nya adalah Santoso. Kemudian dia departemennya adalah IT. Oke, kemudian aktif, emailnya contoh agus.santoso@gmail.com, seperti ini. Kenapa harus ada email? Email itu biasanya untuk notifikasi ya, ketika ada penugasan baru, ada membuat tiket baru, atau ada masuk ke grup service desk, itu karena dia ada di grupnya maka akan email ke sini. Ini contoh saja. Business phone-nya bebas ya. Kemudian mobil phone nggak usah. Kemudian saya submit. Oke. Setelah submit, saya coba cek dulu apakah sudah ada di list view. Ini form user. Nah, yang tadi itu adalah kita masuk ke list dulu. Kemudian saya search namanya Agus, enter. Nah, Agus ini sudah jadi ya. Sudah jadi. Kemudian gimana sih cara menambahkan Agus Santoso ini di dalam sebuah grup? Oke, maka saya akan back dulu. Oh, ini nggak usah. Ini search by Agus, saya close aja biar nggak bingung teman-teman. Saya masuk ke grup lagi. Ke grup, kemudian ada service desk, saya enter. Saya masuk ke grupnya service desk. Ini masih di list view tapi ada filter di sini. Namanya yang service desk. Saya klik grupnya, kemudian membernya saya edit di sini. Kemudian saya cari Agus. Nah, Agus Santoso saya tambahkan, kemudian saya save. Jika sudah seperti ini, saya refresh di gak usah refresh, saya masuk ke sini aja, kemudian ke service desk lagi. Kita cek apakah sudah ada. Nah, Agus Santoso sudah ada. Oke, jadi manajemen grup seperti ini ya. Jadi kalau ada seorang ingin dimasukkan ke grup yang nanti fungsinya bisa menghandle tiket, bisa sebagai assign ke dalam sebuah problem atau request, itu caranya seperti tadi. Kalau ini tim network itu sudah ada tadi ya, atau sistem administrator, kita coba cek ada nggak ya. Ke grup lagi, ada sistem, coba nggak? Saya ke bintang sistem. Oh, sistem nggak ada. Ya, pada intinya ini tergantung bisnis proses masing-masing. Apakah nanti perlu ada di service desk, ada tim network, ada sistem administrator, atau grup developer, itu tergantung bisnis proses di masing-masing company atau bisnis proses di masing-masing perusahaan. Pada intinya di video kali ini kita sudah membahas, kemarin user sudah, kemudian grupnya sudah. Nah, setelah ada user, ada grup, maka kita nanti bisa masuk ke incident management ya. Jadi ada user yang merequest, ada yang handle, seperti itu. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan.
Nanti di sini sebenarnya ada terkait lesson dari ServiceNow. Nah, lesson ini sangat penting untuk sebuah perusahaan yang ingin ingin subscribe ServiceNow. Itu kalau user itu bebas. Kalau yang di sini yang handle tiket atau free ya, bebas itu artinya free. Usernya mau 10.000 itu free, atau mau 100.000 pun free ya. Jadi kalau data Active Directory-nya itu ada banyak user itu nggak ada biaya, tapi kalau yang di sini yang handle tiket itu ada biayanya. Terkait lessonnya ServiceNow nanti akan saya bahas di video tersendiri terkait lesson, yang pada video kali ini hanya grup manajemen. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham terkait pembelajaran ServiceNow ini, dan saya akan lanjutkan nanti terkait mungkin langsung ke insiden manajemen, karena kita sudah mempunyai user dan grup. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk di subscribe, di komen, di like juga, agar saya juga semangat untuk membuat video berikutnya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.